Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Septian, perwakilan dari kelompok 5. Ingin membahas topik terkait tugas yaitu WiMax. Berikut adalah mind mapping yang dapat kami tampilkan. Ada pengertian secara umum, secara terminologi, spektrum frekuensi daripada WiMax, terus penggunaan WiMax, kelebihan kekurangan dari WiMax, hingga secara historis dan tinjauan teknologi. Oke, saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu pengertian secara umum. Oke, lanjut pembahasan. Pengertian umum dari WiMax adalah merupakan singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access. WiMax adalah sebuah teknologi akses nirkabel pita lebar yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dan memiliki jangkauan yang luas. Nah, di dalam pengertian tersebut ada penarikan kesimpulan jaringan WiMax disebut juga sebagai Micropolitan Area Network MAN yang jangkauannya dapat mencakup area yang cukup luas. Nah, dari prinsip kerja dari WiMax tersebut, sistem kerja WiMax sama dengan WiFi. Skema sistem kerjanya sama, yang menyediakan sebuah jaringan internet pada suatu area yang dijangkaunya. Namun, WiMax memiliki wilayah dengan jangkauan yang jauh lebih luas dan kecepatan yang lebih tinggi dibanding dengan WiFi. Sekian penjelasan dari saya untuk mind mapping bagian pengertian umum dan prinsip kerja. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Prakosoardi, NIM 8030170042 dari kelompok 5. Dari WiMax secara historis itu berasal dari WBA atau Broadband Access yang mengalami pengembangan pada tahun 2001, melakukan penambahan fitur oleh WiMax Forum, yaitu diantaranya peningkatan kecepatan data yang tinggi, teknologi dengan open standard. Sekian penjelasan saya tentang pengembangan WiMax secara historis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan Saputra dari kelompok 5. Ingin menjelaskan tentang teknologi WiMax. Menurut tujuan, terminologi WiMax mengacu kepada implementasi interoperable dari IEEE 802.16 keluarga wireless jaringan standar diratifikasi oleh WiMax Forum. Demikian pula WiFi mengacu pada implementasi interoperable dari IEEE 802.11 standar wireless LAN disertifikasi oleh WiFi Alliance. Sertifikasi WiMax Forum memungkinkan vendor untuk menjual produk fixed maupun mobile WiMax yang bersertifikasi, sehingga memastikan tingkat interoperabilitas dengan lainnya produk
bersertifikat selama mereka sesuai dengan profil yang sama. Sekian penjelasan dari saya tentang WiMAX menurut tujuan teknologi, dan terima kasih. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Didi Yusuf Canturi dari kelompok 5. Saya akan membahas bagian terminologi dan spektrum frekuensi. Untuk bagian terminologi, implementasi interoperable dari standar jaringan nirkabel IEEE 802.16 yang diratifikasi oleh WiMAX Forum. Dan untuk spektrum frekuensinya itu terbagi menjadi pembagian band frekuensi, dan itu juga terbagi menjadi PC atau mobile, yang dimana PC itu terdiri band 5,8 GHz dan band 3,5 GHz. Untuk yang mobile itu ada band 2,3 GHz, band 2,5 GHz, band 3,3 GHz, dan band 3,5 GHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Irawan dari kelompok 5, akan menjelaskan WiMAX, penggunaan WiMAX dan kekurangan dan kelebihannya. Pertama, untuk penggunaan WiMAX, subtopik 1, menyediakan koneksivitas mobile broadband portabel di seluruh kota dan negara melalui berbagai perangkat, menyediakan alternatif nirkabel untuk kabel dan digital, subscribe line atau DSL, untuk akses broadband last mile, menyediakan data telekomunikasi VoIP dan layanan IPTV atau triple play, menyediakan koneksivitas internet sebagai bagian dari rencana kesinambungan bisnis, dan grid pengukuran cerdas. Untuk kekurangannya, banyak orang yang menggunakan WiMAX dapat menurunkan kecepatan koneksi hingga 2 MB sampai 10 Mbps. Kecepatan 72 MB hanya berlaku bagi kondisi ideal, sedangkan jika penggunaan berpindah tempat ke suatu lokasi tertentu, maka dapat menyebabkan kecepatan koneksi turun drastis. 3. Membutuhkan line atau sign untuk memperpanjang koneksi. 4. Iklim cuaca yang buruk seperti hujan dapat mengganggu sinyal. 5. Peringkat wireless lain dapat mengganggu. 6. Membutuhkan biaya instalasi daya listrik dan biaya operasi yang besar. Untuk kelebihannya, 1. Pos pemancar mampu menangani hingga ratusan pengguna. 2. Koneksi sangat cepat walaupun jarak sangat jauh, yaitu bisa mencapai 72 MB per sekon dalam kisaran jarak 10 km. Mampu menangani banyak fungsi seperti menawarkan internet berkecepatan tinggi, menyediakan layanan telepon, transformasi data, video streaming, dan lain-lain pada perangkat yang mendukung standar broadband WiMAX IEEE 802.16. 4. Tingkat keamanan data yang ditransfer sangat tinggi karena WiMAX mampu mengenkripsi dengan sistemnya. Sekian dari itu, terima kasih. Oke, baik. Bertemu lagi dengan saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tinjauan teknologi sekaligus perbandingan daripada WiMAX dan Wi-Fi. Dari segi sistem WiMAX merupakan fasilitas akses internet yang melalui menara WiMAX dan receiver. WiMAX Tower mampu mencakup area yang lebih luas di kisaran 8.000 km persegi. Hal ini seperti menara ponsel BTS. Berarti dapat disimpulkan bahwa skema daripada WiMAX tadi atau mekanismenya ia menggunakan BTS atau tiang seperti tiang telepon. Dalam segi penggunaan bandwidth data lebih efisien. Untuk dalam segi penerima receiver di WiMAX dan antena bekerja dengan arah yang sama dengan jaringan Wi-Fi. Ini memiliki inbuilt terbangun fasilitas untuk mengakses jaringan. Kartu PCMC IA adalah built-in dengan laptop untuk menerima dan menyampaikan sinyal dari Wi-Fi. Jadi hampir sama. Demikian dari
dapat disimpulkan bahwa teknologi jaringan WiMAX sendiri sebenarnya sudah masuk ke Indonesia. Bahkan dia berkembang di tahun 2001, namun yang masuk ke Indonesia itu pada tahun 2009, lebih dulu daripada LTE atau 4G ya. Namun baru bisa dinikmati secara komersial pada tahun 2011. Hal ini dimulai dari wilayah Jabotabek yang mengusung 10 BTS sebagai sarana pendukungnya. Dan pada akhir tahun 2011, angka pelanggan dari jaringan WiMAX ini sudah mencapai 7.000 orang. Baru pada 2012 jaringan WiMAX mulai menambah ke kota-kota lain seperti Medan, Pekanbaru, Palembang, Batam, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan juga Bali. Namun sayangnya jaringan WiMAX pamornya, kabar burung yang kita dengar, semakin lama malah semakin meredup. Ada beberapa alasan yang memicu hal ini. Yang pertama adalah konsistensi kebijakan lisensi fixed WiMAX yang masih labil. Selain itu, kemunculan teknologi berbasis LTE menjadi mimpi buruk bagi jaringan. Nah, harapan kita mungkin untuk dari perkembangan teknologi dapat dikembangkan kembali dan dapat diterapkan dalam komunikasi, karena ini jangkauannya begitu luas, lebih daripada WiFi. Mungkin dapat lebih membantu karena di samping kecepatannya yang cepat, ya kan, peningkatan kecepatan data yang tinggi, teknologi dengan open standard. Jadi demikian kesimpulan yang dapat kami atau kelompok 5 lampirkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, karena dalam pembuatan video ini memanfaatkan yang ada. Terima kasih.